محمد فاتح ما له من أشهر فاتح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحا لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سهل صلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ودينا وشيخنا أحبابنا. الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى قال عفاف الموت على دين الإسلام بلا محنة ولا جامعة لكل مئة سنة وإذا محمدا الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام في سورة الفاتحة. Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 8. Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 8. Allahu ya'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا
حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui ma tahmilu kullu untha, apa yang dikandung setiap perempuan. Jadi kalau ada orang perempuan ngandung, ya, itu Allah tahu, ya. Nanti kandungannya ini, ya, laki atau perempuan sejak jadi air sperma itu Allah sudah tahu. Semua sudah tercatat. Semua ada pada ilmu Allah. Nanti lahirnya hari apa, jam berapa, di mana, itu sudah diketahui oleh Allah. Bahkan tidak hanya itu, nanti bakalan anak ini nanti rezekinya berapa, nanti jodohnya siapa, itu sudah ada. Matinya di mana sudah ada catatan Allah. Dan itu sudah di zaman azali sudah ada catatan Allah. Terus dalam kandungan ibu 4 bulan dalam kandungan itu sudah dicatatkan, ya. Nanti rezekinya, ya, matinya kapan, terus segala-galanya sudah dicatat. Ini makna, ya, Allah, sifat maha pengetahuan Allah itu seperti itu, ya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini, di langit, bumi, Allah tahu. Wa min wa man huwa wa ma taghidul arham,
dan apa yang mengurangi rahim dari masa kehamilan. Jadi nanti ya, umumnya 9 bulan lebih sedikit itu apa umumnya orang melahirkan, tapi Allah tahu ini nanti tidak sampai 9 bulan nih lahir, itu Allah sudah tahu. Kadang-kadang masih 8 bulan, kadang-kadang 7 bulan, kadang-kadang ada yang keguguran ya. Dan juga ada yang wa ma tazdad, dan apa yang bertambah darinya, hanya umumnya 9 bulan tapi lebih, kadang-kadang sampai 10 bulan, kadang-kadang sampai 11 bulan, kadang-kadang sampai 2 tahun. Ada orang-orang dulu ya, ada bahkan yang sampai 4 tahun di dalam Islam. Itu fakta. Zaman dulu itu orang tawakalnya kuat kepada Allah ya, yakinnya kuat. Jadi yakin ya, kalau Allah jaga pasti apa ya, ya kalau belum waktunya ya sabar, belum ya, kalau sudah waktunya pasti Allah mengeluarkan. Yakinnya bukan dirinya yang mengeluarkan, bukan bidan, bukan, tapi Allah yang mengeluarkan. Itu yakin, karena memang Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan Allah yang mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu. Itu kata Allah yang mengeluarkan. Jadi jangan dikira saya ini ya ibunya begitu atau bidan, bukan. Artinya kalau Allah tidak mau ditolong oleh siapapun tidak akan bisa. Jadi tetap yakinnya harus Allah. Dan itu ketika orang yakin betul ya, dengan baca itu wallahu, Allah bukan saya, bukan bidan, kadang-kadang Allah yang mengeluarkan, ya tidak ada ya kesulitan. Walaupun mungkin menurut prediksi dokter ini harus operasi, ya itu kan perhitungan manusia. Kalau Allah kun fayakun ya, kalau idza arada syai'an kun, keluar ya. Dan itu banyak fakta, ada keajaiban ketika orang yakin kepada Allah ya. Kadang-kadang hanya kurang beberapa menit harus dioperasi, tapi ya berkat mungkin ada yang masih tahu sampai yang yakin baca ini Allah ya. Ya, itu subhanallah, dokternya geleng-geleng kepala, kok bisa, padahal seperti itu Allah ya. Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Maka orang jangan mengandalkan usaha, walaupun berusaha silakan, cuma jangan mengandalkan dokter, jangan mengandalkan bidan, jangan mengandalkan dirinya, tapi andalkanlah Allah. Ketika orang mengandalkan Allah, tidak ada sesuatu yang sulit ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasti dicukupi, cukup ya. Orang-orang dulu itu tawakalnya kuat ya, biasa, walaupun setahun belum lahir biasa, yakin ya, kalau belum waktunya pasti kalau sudah pasti Allah yang mengeluarkan. Subhanallah, justru dibalik sampai setahun ada Imam Syafi'i itu sampai 4 tahun. Maka begitu ya, lahir itu sudah cerdas, dan ya umur 7 tahun apal Quran di luar kepala. Ya, kalau sekarang umur 9 bulan sudah bingung ke dokter ya. Yang namanya dokter kan butuh uang ya, dididik ya, operasi ya, operasi. Dan orang sekarang tidak mau soroh gitu, tidak mau ya, rasa sakit risiko tidak mau, sehingga dididik operasi. Padahal jauh beda itu ya, kecuali kalau memang darurat ya, kalau memang cuma kalau sekiranya bisa itu beda jauh. Nanti pengaruh anak kepada ibu itu antara ya anak yang lahir biasa butuh perjuangan ya ibu itu beda dengan yang tanpa perunjangan itu anak kepada ibu itu beda ya. Itu orang-orang dulu demikian ya, yakinnya, tawakalnya. Walaupun mungkin bodoh-bodoh orang dulu itu tak kuliah, tak itu yakinnya kuat. Nurutnya sama orang tua banyak, ini nak diturut ya. Jangan kamu hamil, jangan makan, itu diurus. Sekarang enggak ya. Ya ya
Itu begitu, habis melahirkan disuruh pakai ya bengkungan. Kalau orang dulu ditaati itu, sekarang enggak, ya enggak mau apa. Itu anak sekarang pinter-pinter tapi apa? Ya kurang nurut, kurang mengikuti pengalaman ya, orang dulu ya. Sudah. Nah, ini kita harus tahu bahwa semua Allah sudah mengetahui. Ya, artinya kita dimanapun berada harus merasa Allah tahu ya apa yang akan terjadi pada besok ya. Kita apa yang kita butuhkan Allah tahu ya, dan Allah yang mencukupi kita Allah ya. Jadi walaupun orang kerja tapi harus yakin hari ini ya sudah ada catatan Allah, rezeki saya berapa dan Allah yang menentukan. Sehingga kalau sudah kerja dapat berapapun alhamdulillah, karena ini Allah yang ngasih, bukan usaha saya, tapi Allah sebelum saya lahir sudah tentukan rezekimu hari ini sekian, tanggal sudah ada. Dan oleh karena yakin ini Allah, tidak mungkin Allah menentukan itu salah, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin sedikit, tapi karena ini pilihan Allah, Allah yang memberikan sedikit, pasti ada hikmah. Ya, mungkin dapat untung sedikit lebih menguntungkan, lebih menyelamatkan daripada banyak, karena ini yang memilihkan sedikit Allah. Begitu anak, walaupun orang boleh menginginkan anak laki, kadang-kadang sudah siap nama laki, silakan, doa silakan. Cuma kalau sudah lahir ternyata perempuan, harus alhamdulillah, harus ya apa sebab apa? Yang memilihkan perempuan Allah. Pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan manusia. Itu banyak orang itu kadang-kadang ambisi ya, kepingin kadang-kadang siap buat nawa laki tok, perempuan enggak ya. Akhirnya setelah lahir perempuan, akhirnya ya susah, ngeluh enggak. Nah ini seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kata Allah dalam Quran, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila ada dikasih kabar lahir anak perempuan, hitam wajah. Waduh, ya apa ini? Ya apa kok? Sampai kebiasaan orang jahiliyah ketika sudah menjelang hari kelahiran sudah siap juglangan, lubang. Pokoknya lahir perempuan langsung dipendam hidup-hidup. Itu ya, kebiasaan orang jahiliyah, tidak nyesal, tidak ketun, malah bangga melakukan itu, saking bencinya punya anak perempuan. Nah, maka kalau orang-orang sekarang ya itu berarti tidak iman. Kalau orang iman itu apapun yang terjadi pilihan Allah, tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin. Justru Allah itu Rahman Rahim, ngeman, kamu tak kayak ini saya milihkan, saya tahu kamu tidak baik, pasti begitu Walaupun orang mungkin nikah ya kok lama tidak punya anak ya, walaupun tetap ikhtiar ya, doa silakan. Cuma misalnya tidak tetap ya, berarti Allah ya mungkin ya yang baik bagi saya ya dijadikan seperti ini, tetap menerima dengan senang hati, ridho namanya, ridho terhadap keputusan Allah. Itu orang mukmin harus ridho terhadap keputusan Allah. Kalau tidak ridho kok gini ya, kenapa kok sampai begini, kenapa, itu berarti tidak iman, karena rukun iman yang wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Harus iman, percaya kepada takdir yang baik atau yang semua Allah. Dan oleh karena yang mengenal tidak ada istilah tidak baik itu, maksudnya pasti ada hikmah. Walaupun mungkin ya ternyata lahir anaknya cacat, tetap orang mukmin harus, ini yang buat cacat Allah, pasti ada hikmah. Tetap saya harus senang menerima dengan pasti di balik itu ada keajaiban. Ya, ternyata ya kalau orang yakin ya justru dikasih anak kurang karena orang tuanya sabar, itu tetap dididik, justru ini mengangkat derajat orang banyak. Orang sekarang anaknya cacat tapi anaknya bisa hafal Quran, bisa ngangkat derajat orang tua. Kadang-kadang tidak hanya hafal dengan terjemahnya, maknanya subhanallah itu ya. Kadang-kadang anaknya
normal, ganteng, kadang-kadang nggak bisa baca Quran. Ya, itu. Ya. Orang sekarang kadang-kadang ya, ketika diuji oleh Allah dikasih anak mungkin cacat, mungkin apa jelek. Kadang-kadang tidak pernah diajak keluar, kadang-kadang ya malu ya. Ya. Kadang-kadang dimarahi terus, kadang-kadang tidak apa dibedakan sama yang ini. Kalau setiap pergi diajak yang ya yang pinter, yang ganteng atau yang cantik diajak, yang ini tidak disuruhi dok, ya disentai. Nah, ini orang tidak lulus namanya dengan ujian Allah. Nanti tahu sendiri nanti setelah itu banyak sekali contoh-contoh setelah sama-sama dewasa mungkin sudah berumah tangga bahasa Inggris yang geledek ya. Sing dibangga berlebihan pinter, ayu, ganteng, sampai kuliah ya apa gak katiblas yang mentolo wong tuane gak tahu apa ya ya diceluk wong tuane gak teko kadang gak kayak opo-opo kan ya orang tuanya sakit gak datang ternyata sing nemen gatine sing tadi tidak disenangi tadi yang sia-sia ternyata ini yang nunggu selalu mendoakan selalu apa seperti itulah Pak. Orang kadang-kadang tertipu ya dikira pilihan Allah itu salah. Apapun yang terjadi itu Allah yang memilihkan. Kalau Allah tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin ya. Karena Allah berfirman asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai suatu padahal di balik itu ada kebaikan. Kalau orang itu ridho, sabar pasti ya, selain menghasilkan pahala yang bergunung-gunung. Orang diuji dengan sesuatu yang tidak tapi sabar. Itu apa? Menghasilkan pahala mungkin ibadah puluhan tahun kalah dengan diuji sabar itu. Allah yang berfirman dalam Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, kita harus tahu. Jadi bukan keliru Allah memilihkan ini. Sudah ya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Bukan keliru, justru Allah sayang, Allah nyaman, Allah menghendaki yang terbaik. Sehingga orang itu kalau paham apa yang menghendaki Allah, Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah Maha Hakim bijaksana, Allah tidak mungkin punya sifat kurang, pasti bisa sabar, bisa ridho. Orang itu kalau sudah sabar, ya keuntungannya besar. Ridho itu hasilnya mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah jangankan dibanding dunia seinya, dibanding surga itu masih lebih besar ridho Allah. Dasarnya surat At-Taubah ayat 72 ya. Jadi setelah Allah menerangkan keindahan surga yang tidak bisa dibayangkan, terus Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar. Mendapatkan ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Salah satu kunci untuk mendapatkan ridho Allah, ridho dikapakno karo nggih Gusti panjenengan sing ngersakaken, nggih Gusti panjenengan sing milaken niku ridho jenenge. Kalau ndak ridho kok ngene ya, padahal aku susah ngene, kenapa kok begini, kenapa ngene, itu orang apa ndak ridho ya. Maka ndak dapat apa-apa, pahala ya ndak ya, justru kena murka Allah. Murka Allah itu lebih dahsyat daripada neraka. Sudah tersiksa ya, tambah susah, tambah sumpek, tambah kadang-kadang sampai orang bunuh diri karena tidak menerima akan pilihan Allah. Tidak sadar bahwa pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan manusia, karena manusia tidak tahu, mungkin menurutnya saya baik ya, ternyata menurut Allah keapi ya. Tapi kalau Allah pasti baiknya, kalau Allah yang memilihkan. Itu diantara yang harus kita pahami. Jadi yang mulai yang menciptakan air ya, mani itu Allah. Terus apa ketika sudah apa masuk ke rahim itu dijaga oleh Allah ya, dipelihara, nanti 40 hari berubah jadi segumpal darah, itu yang merubah Allah. Terus 40 hari segumpal daging, terus apa ditiup roh, menurut Allah. Terus apa? Begitu dicukupi kebutuhan sejak dalam rahim ibu itu, kebutuhan makan dicukupi sampai lahir, yang melahirkan Allah. Ketika lahir sudah disiapkan Allah makanan, minuman yang siap diminum, itu tanpa buat, tanpa apa? Allah. Tanpa diwuri bayi ketika ditempelkan bisa, yang membisahkan Allah.
Begitu terus sampai apa? Ya berkembang sampai bisa duduk, itu yang menguatkan Allah. Bisa ya berdiri, bisa jalan, bisa sampai sempurna. Itu orang mukmin harus selalu ingat bahwa yang menghendaki apapun, yang memilihkan apapun, Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah yang Maha Bijaksana, sehingga selalu nerima apapun keputusan Allah itu diterima dengan senang hati. Itu baru orang mukmin benar. Terus wa kullu syai'in, kata Allah, setiap sesuatu, apapun sudah, sesuatu itu apapun ya yang ada di alam, ya kejadian apapun, indahu, di sisinya, bimiqdar, punya ukuran batasan yang jelas atau yang pasti. Semua sudah ada catatan. Lahir juga begitu, apa, tanggal sekian sudah ada ya. Kalau belum waktunya tidak akan bisa diajukan atau diundur ya. Begitu matian juga begitu, orang ini matinya sekian. Kalau sudah catatan Allah orang mati ya, diusahakan seluruh makhluk ibadah tidak mati, apa tidak bisa ya. Begitu kalau Allah menghendaki belum waktunya mati, orang menghendaki mati tidak akan mati. Semua sudah tercatat ya, termasuk kelahiran bayi itu sudah ada catatan Allah. Maka orang harus sabar ya dengan apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dipilihkan oleh Allah, waktu atau apapun keadaan ya, terus diterima dengan senang hati. Terus alimul ghaib wa syahadah, Allah yang mengetahui yang gaib ya, yang gaib yang tidak kelihatan ya, dimanapun di alam ini, di langit, di atas langit 7, di atasnya Allah tahu, di bumi, di bawah bumi yang ketujuh Allah tahu ya, di dalam laut berapa jumlahnya ikan di laut ya, Allah tahu berapa macam yang menciptakan Allah, yang menggerakkan Allah, yang membentuk Allah, yang memelihara Allah, yang ngasih makan ikan seluruhnya itu apa? Allah ya. Jadi manusia tinggal ngambil, setiap hari diambil berapa, tidak pernah habis, tidak pernah lagi makan ya, itu Allah tahu ya. Sampai disebutkan dalam ilmu tauhid, kalau ada semut hitam kecil di malam yang gelap gulita di atas batu hitam, Allah tahu jalannya semut, Allah ya, Allah dengar gitu ya. Harus ada di hati Allah, itu punya pengetahuan seperti itu, sehingga kita dimanapun ya merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena merasa dilihat oleh Allah. Allah tahu ya, jangankan gerakan dohir kita, gerakan hati itu Allah tahu. Allahu alimum bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surat Al-Hadid ayat 4. Allah selalu menyertai kalian. Kita ada Allah, maksudnya ya, Allah melihat, Allah tahu ya. Aina wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apapun yang kalian maha melihat. Jadi tidak ada kita sembunyi dimanapun, tetap Allah melihat. Dalam ayat lain surat Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kami lebih dekat kepada manusia min hablil warid, daripada urat lehernya ya. Artinya bukan berarti Allah ada di sini, bukan gitu. Allah tahu segala gerakannya, isiannya Allah tahu. Padahal orang yang di dekat kita ya, berdampingan, bahkan suami istri tidur ya, satu tubuh ibaratnya, tidak tahu isi hatinya pasangan hidupnya apa, Allah tahu ya. Orang ini hatinya mengatakan ini kepada ini, Allah tahu. Padahal orang yang di sebelahnya tidak tahu. Itu maknanya Allah lebih dekat daripada seluruh makhluk. Ibu gendong bayi ya, apa yang ada di hati anaknya. Kadang-kadang anak ini
nangis kenapa? Ibunya tidak tahu, Allah tahu. Oleh karena tidak tahu bahwa yang mengendaki nangis itu Allah, ibunya marah, nangis saya, ya. Padahal ada maksudnya. Kadang-kadang malam-malam nangis, itu maknanya, ya, anak disuruh nangis udah supaya bangun, sholat malam supaya doakan anak. Tapi karena tidak paham, marah terus. Ya itu Bapak. Ya, Allah tahu Bapak. Sudah. Ya. Itu makna alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib wasyahadah dan yang nyata, yang tampak juga Allah tahu. Nah, sehingga kita di samping selalu takut dari melakukan hal yang dibenci oleh Allah, terus yang kedua tidak pernah khawatir apa, karena Allah tahu ada bahaya apapun, ada Allah tahu. Ya, kalau Allah jaga seluruh makhluk ngasih bahaya, tidak akan kena bahaya, tetap tenang karena ada Allah. Ya, walaupun kita doa itu bukan berarti kalau tidak doa Allah tidak tahu, jangan. Kita dianjurkan doa, ya, doa itu syariat ibadah, perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doa itu perintah Rasul, sunnah Rasul. Tapi jangan sekali-kali orang doa ada perasaan aku lek gak ndonga Gusti Allah gak ero. Jangan. Jadi kita butuh apa? Tanpa doa pun Allah tahu yang kita butuhkan. Terus yang kita butuhkan itu baik apa ndak, Allah tahu. Jadi kita doa ini melaksanakan perintah Allah. Allah yang nyuruh saya doa, ya. Ini sunnah Rasul, ya. Saya doa ini menunjukkan saya ini butuh sama Allah. Bukan berarti kalau saya tidak doa Allah tidak tahu. Jangan, ya. Allah sudah maha tahu, ya. Terus, ya Mbak. Juga ya, jangan sampai saya kalau tidak doa Allah tidak ngasih. Nah, begitu itu tidak sopan sama Allah. Nuduh Allah itu ya Mbak, seperti manusia. Allah itu apa? Punya sifat karim. Karim itu dermawan. Salah satu sifat karim itu memberi tanpa dimintai. Dan Allah itu punya sifat irodat. Irodat berkehendak sendiri. Lawannya karoha. Bukan apa? Dipaksa. Kalau apa? Baru kayak itu bukan sifat Allah. Buktinya kita ya tidak minta lahir, tidak minta yang ini ya dikasih, tidak minta mata dikasih mata. Orang kafir tidak pernah doa karena Allah ya dikasih, bisa makan dikasih. Itu apa? Itu maknanya Allah itu karim. Jadi kita doa itu bukan berarti kalau tidak doa Allah tidak ngasih, bukan. Ya. Kalau tidak doa Allah tidak tahu, bukan. Ya. Allah sudah tahu segala. Kita sedang berada mana? Kita menghadapi bahaya, kita butuh apa, Allah tahu gitu. Cuma kita disuruh berdoa. Ini ibadah, doa ibadah. Doa itu apa? Menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Tapi Allah ya tanpa doa Allah sudah tahu kebutuhan kita, ya. Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan itu berapa, ukurannya yang baik menurut Allah, ya. Itu Allah maha mengetahui. Itu makna alimul ghaib wasyahadah, al-kabirul muta'al. Dia yang maha besar lagi maha tinggi, yang maha agung. Selain Allah kecil, tidak ada artinya. Seluruh makhluk, ya, misalnya menghendaki suatu, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Seluruh makhluk ya, tidak menghendaki, jangan sampai. Kalau Allah menghendaki terjadi, itu maknanya seluruh makhluk kecil, tidak ada. Yang besar cuma Allah. Allah maha tinggi, artinya selain Allah di bawah, artinya dikuasai oleh Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Nah, kalau orang itu punya pengetahuan, keimanan seperti itu, ya, hidup ini pasti merendah, tidak pernah menyombongkan diri, ya, dan pasti orang itu selalu tenang. Hatinya ada di mana? Karena ada Allah, cukup. Tidak pernah ya takut sama siapapun selain pada Allah. Tidak pernah berharap pada selain Allah. Sebab makhluk tidak bisa apa-apa gitu. Ya, jadi tidak pernah melakukan apa, hanya kepingin dilihat orang, kepingin dibalas. Tidak, sebab yang bisa nolong hanya Allah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah.
Seluruh makhluk tidak ada yang nolong kita. Kalau Allah nolong beres, ya. Tapi seluruh makhluk ingin nolong kita. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan selamat, ya. Itu keyakinan tauhid namanya, ketika orang itu yakin hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang nyukupi, Allah yang jaga, hanya Allah yang nolong. Orang itu sehingga bisa apapun, alhamdulillah saya dibisakan oleh Allah. Ada kejadian ini Allah yang mengendaki, seperti itu, ya. Dan itu yang membuat orang selalu tenang dan pasti dijaga oleh Allah, karena orang ingat Allah pasti diingat oleh Allah. Itu makanya Allah menyuruh fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, ingat ada Allah, Allah yang bisa nolong, Allah yang nyukupi, Allah yang jaga, Allah yang itu apa? Ketika ingat kepada Allah pasti orang itu diingat, artinya diingat, dijaga, dicukupi, dilindungi. Terus sawa'um minkum man asarral qaula, sama saja di antara kalian man orang asarral qaula, yang merahasiakan ucapan, perkataan, wa man jahrabi, dan siapa yang berterus terang mengeraskan ucapan, sama. Jadi orang berkata keras, yang ini bisik-bisik, tetap bagi Allah sama. Bahkan suara hati pun Allah dengar. Maka ada ayat wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimum bidzatis sudur. Asalnya ada orang kafir Mekah ketika bincang-bincang sama ada Nabi Muhammad, rasanya ucapanmu jangan keras, nanti didengar oleh Tuhannya Muhammad, nanti didengar oleh Tuhannya Muhammad. Turun ayat ini, wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimum bidzatis. Rahasiakan ucapan kalian atau kalian tampakkan, tetap Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kalian. Maka kita doa disuarakan, itu bukan berarti gak katik suara Allah tidak tahu, bukan. Suara hati pun Allah dengar. Kenapa kita doa Allahumma, supaya lesan kita ikut ibadah, berzikir. Doa itu zikir, ya. Terus kalau doa berjamaah, supaya jamaah bisa mendengarkan, telinga apa? Dengan diucapkan lesan ini berarti apa? Ibadah, doa. Telinga juga ibadah, dengar. Itu maksudnya begitu. Bukan berarti kalau orang bahasa hati Allah tidak dengar, bukan. Ya, doa walaupun tidak ada suara, Allah dengar, Allah tahu. Itu maknanya sama saja dia. Orang yang merahasiakan ucapan atau menampakkannya sama bagi Allah. Wa man huwa mustakhfim bil laili, dan siapa yang bersembunyi di kegelapan malam, wasaribum bin nahar, dan yang berjalan di siang hari, sama, tidak ada bedanya. Siang malam, ya, ada cahaya atau gelap gulita, bagi Allah sama, tidak ada yang tersembunyi. Jauh atau dekat sama, semua dekat. Ya, makanya ya, kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti Allah di Ka'bah. Ya, kalau Allah di Ka'bah kan yang dekat orang yang di Mekah, di sini jauh, bukan. Ya, Allah itu dekat dimanapun, apa? Ya, walaupun di depan Ka'bah kalau tidak ingat Allah ya jauh. Walaupun di tengah pasar, ya, ada Allah, saya tidak boleh bohong. Saya apa? Allah tahu, saya ngomong ini bohong. Begitu dekat namanya. Ya. Tapi walaupun di dalam masjid, tapi ya kadang-kadang niat yang jelek, ada ya, seolah-olah Allah tidak melihat, berani bohong misalnya, apa? Ya jauh gitu. Jadi Allah tidak bertempat, kita disuruh menghadap Ka'bah itu untuk menyatukan arah, ya. Ini syariatnya disuruh menghadap Ka'bah. Makanya dulu pernah Nabi ketika hijrah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, sama gitu loh, sama menghadap Allah, karena yang menyuruh Allah. Ainama takun ainama kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi menghadap itu yang penting Allah merintah, ya di situ yang diridhoi oleh Allah. Ini makna tidak ada bedanya orang yang
ya menampakkan ucapan maupun merasakan. Orang yang bersembunyi di malam yang gelap gulita, Allah tahu sedang melakukan apa, sedang mikir apa, ya. Dan orang yang berjalan di siang hari ditampak Allah juga tidak ada bedanya, tidak seperti makhluk. Tidak kelihatan saya karena jauh, itu bagi makhluk. Wah, ini apa, tidak kelihatan karena gelap. Kalau Allah tidak berguna itu. Ya, sampai dalam Al-Quran disebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun-daun yang jatuh, ya. Di mana saja daun jatuh, daun apa saja, berapa jumlahnya hari ini yang jatuh, Allah tahu. Sebab apa? Tidak mungkin ada daun jatuh kecuali atas izin Allah. Allah yang menjatuhkan. Begitu tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, berapa tumbuhan yang tumbuh, apa saja, di mana saja tumbuhan, Allah tahu. Sebab tak mungkin tumbuhan kecuali yang menumbuhkan Allah, ya. Begitu anak bayi yang lahir hari ini berapa jumlahnya, Allah tahu karena yang melahirkan Allah, ya. Begitu orang mati hari ini berapa di mana saja, ya. Allah tahu karena yang mematikan itu Allah. Tidak akan mati, malaikat Israelnya melaksanakan cabutnya. Allah yang nyuruh. Kalau Allah tidak menghendaki, malaikat Israel tidak akan melakukan. Semua terjadi biiznih, ya, atas izin Allah. Itu yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap orang mukmin. Di hati ada itu, ya. Nah, begitu itu orang sehingga tidak pernah jauh dari Allah, ya. Terus lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi manusia ada malaikat yang pengiring atau pendamping yang, ya, mu'aqibat itu malaikat yang menjaga sip-sipan giliran. Min baini yadayhi dari depannya, wa min khalfi dari belakang. Untuk apa malaikat menjaga? Ditugasi oleh Allah. Yahfazunahu min amrillah, menjaganya, ya, dari perintah Allah, dari apapun yang terjadi yang membahayakan itu dijaga oleh malaikat. Jangan dikira kita bisa hidup sendiri. 1 menit aja tidak akan selamat kalau tidak diurus dengan dikasih penjagaan. Pasti kena bahayanya jin, setan, bahaya benar itu. Tapi Allah menjaga karena kasih sayangnya. Setiap orang ada 10 malaikat yang menjaga siang hari, 10 yang menjaga malam hari, setiap hari. Itu apa? Mata ini ada malaikat sendiri. Mata yang satu, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga ada malaikatnya. Sehingga walaupun tidur kadang-kadang terbuka mulutnya, ya tidak dimasuki hewan. Jangan dikira apa? Itu di samping ayat ini juga hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih yang kita harus yakin. Nabi bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, berganti-ganti malaikat yang menjaga kalian di malam hari dan di siang hari. Wa yajtami'una bi sholatil fajri wa sholatil asri. Dan malaikat yang menjaga, 10 malaikat yang jaga siang, 10 malaikat yang jaga malam. Itu apa? Ya, setiap malam dan berganti-ganti, ya, kumpulnya di waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika apa? Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil thumma apa? Ya, thumma ya'rujuna, ya, kemudian thumma alladhi ya'jub. Walhasil saya lupa lafaz hatinya, ya, kalau sudah pas subuh datang, sebelum malaikat yang jaga malam naik, malaikat yang akan jaga siang turun. Kumpulnya pas sholat subuh itu. Maka sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Hanya sangat disuruh menjaga sholat subuh terutama, karena disaksikan oleh malaikat. Setelah
selesai sholat, malaikat yang jaga malam naik, selesai tugasnya lapor kepada Allah, ditanya oleh Allah, walaupun Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang sehari ya, semalam mulai asar sampai subuh Allah tahu, tapi tetap Allah tanya ya, bagaimana kalian mendapati hambaku ya. Kalau orang ini sholat subuh berjamaah, lapor kepada Allah, ya Allah, orang ini tadi sholat subuh jamaah ya. Nanti asar kumpul lagi, malaikat yang jaga siang belum naik, malaikat yang akan jaga malam sudah turun, kumpul di waktu asar. Jadi kumpulnya subuh dan asar ya. Maka harus menjaga sholat subuh dan asar terutama ya, karena disaksikan oleh malaikat. Dan kalau orang itu sholat subuh ya berjamaah, jaminan ya dijaga oleh Allah sampai sore. Kalau orang sholat asarnya mah dijaga sampai pagi, begitu seterusnya. Setelah habis pelaksanaan sholat asar, malaikat yang jaga siang naik, selesai dengan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian mendapati? Alhamdulillah ya Allah, tadi subuh saya datang, orang ini sholat. Tadi saya meninggalkan, orang ini sholat asar. Begitu disaksikan oleh dua malaikat. Itu makna ya. Kalau hadisnya, hadis Sahih Bukhari Muslim, ayatnya ini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga di hadapannya, di belakangnya, mereka menjaga dari perkara yang ditetapkan oleh Allah, dari apapun yang terjadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa atau kondisi yang ada pada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam tafsirnya maksudnya Allah itu tidak mungkin orang tadinya dikasih nikmat ini, ada keamanan, ketentraman, terus dicabut tahu-tahu nikmatnya diganti balik. Tidak mungkin. Kalau sampai terjadi tadinya aman, tentrem, lancar, tahu-tahu kebalikannya, itu karena manusia yang merubah, tidak mau syukur gitu. Dikasih nikmat tidak syukur, malah maksiat ya, malah lupa kepada Allah, tidak tambah ingat. Oleh karena manusianya tidak syukur kepada Allah, tidak ingat Allah, akhirnya dirobak oleh Allah. Itu maknanya apa ya. Jadi Allah tidak punya sifat zalim gitu. Jadi bukan berarti Allah merubah itu terus, bukan ya, karena mereka sendiri yang merubah gitu loh. Gara-gara tidak syukur, dikasih nikmat dengan tidak syukur sama Allah, tambah maksiat, dikasih nikmat maksiat, maka gara-gara maksiatnya itu Allah merubah gitu loh. Berarti hakikatnya yang merubah mereka sendiri gitu loh. Tidak mungkin terjadi bala musibah kecuali pasti akibat perbuatan dosa. Tidak mungkin terjadi berbagai macam musibah bala kecuali karena mendurnya tidak syukur. Seperti yang disebutkan dalam ayat surat Saba, Allah mengisahkan salah satu di antara sekian banyak kisah-kisah terdahulu yang dijadikan contoh. Penduduk Saba itu luar biasa indah, aman, tentrem, rezeki melimpah, bersih seperti surga, indah. Itu negeri Saba. Sampai nyamuk tidak ada sana, kotor tidak ada, bersih ya, tidak pernah kekurangan, airnya bersih, jernih. Tapi dikasih nikmat yang melimpah, mereka tidak tambah syukur, tambah lupa, tambah langgar. Akhirnya ya itu nas Quran, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayran. Akhirnya Allah ya kirimkan banjir yang sangat besar. Akhirnya seluruh kebun-kebunnya itu dilanda banjir sampai habis dan rusak semua bangunan, akhirnya kotor sampai tanahnya itu ditanami tanaman tidak tumbuh ya, tumbuhnya tanaman yang tidak ada manfaatnya, tanaman itu spontan, padahal dulu subur, makmur, aman. Itu gara-gara mereka tidak syukur dikasih nikmat. Maka ya, kalau kita ingin nikmat-nikmat tetap dijaga dan ditambahlah, kita kunci dengan syukur ya, dengan nikmat. Kita harus sadar syukur itu ini dari Allah, ini nikmat dari Allah, nikmat dari Allah ya. Ya, saya harus lebih mendekatkan diri Allah. Kalau orang begitu pasti nikmatnya dijaga, tidak akan dicabut dan ditambah dengan nikmat yang lain. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, ketika orang syukur nikmat,
pasti nikmatnya dijaga dan ditambah. Tapi kalau tidak syukur, kufur, ya, dikasih nikmat seolah-olah bukan dari Allah, tidak ingat Allah yang ngasih nikmat, kadang-kadang tidak mau taat sama Allah, itu kufur, ya, diancam dengan azab. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan jika Allah menghendaki pada suatu keburukan, kejelekan, siksa atau bala, bencana, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolak akhirnya. Hanya seluruh dunia ingin menolak, ini Allah ngasih bala, ya apa? Tidak bisa. Kalau sudah turun, ya terjadi. Maka kalau orang ingin, ya, terjaga dari bala, ya harus syukur, harus meningkatkan syukur, harus yang kedua istighfar, ya. Jadi untuk menolak bala itu dua dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33, ya, selama orang itu banyak istighfar, mengakui dosa, berampun kepada Allah, tobat, tidak akan diturunkan bala, ya. Walaupun tetap manusia pasti, ya, banyak dosa, tapi selama banyak istighfar, mengakui salah, Allah masih memaafkan. Yang kedua, selama orang syukur tidak akan kena bala, ya. Di antara ayatnya selain surat Ibrahim ayat 7, surat An-Nisa ayat 147 kalau tidak salah, 157 apa saja. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian syukur dan iman. Ya, itulah di antara ayat yang kita baca. Wa ma lahum min dunihi wal, dan tidak ada selain Allah yang bisa nolong, yang tidak ada. Yang bisa hanya satu Allah, ya. Manusia saat dunia mau jaga, nolong, kalau Allah tidak mengendaki tidak akan terjadi. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca semakin menguatkan keimanan kita, semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya dunia sampai akhirat, juga keluarga dan anak-anak turun kita. Mudah-mudahan semuanya diberi tambahan umur yang barokah, tambahan kesehatan lahir batin, istiqomah ibadah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله من آمين. الفاتحة.